setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Pak Atta, Bu Lini, Bu Wanti, dan sahabat semuanya yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih Pak Atta karena saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Saya bersyukur sebab ketika saya bersekolah di sekolah menengah, saya tinggal bersama dengan sepupu saya yang sudah berkeluarga, dan mereka ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sanalah saya mulai masuk ke gereja, dan satu hal yang membuat saya sangat suka ke gereja pada waktu itu ialah ketika memuji dan menyembah Tuhan. Itu membuatkan hati saya tenang, hati saya dikuatkan, karena pada waktu-waktu itu saya pertama kalinya dalam hidup ini tinggal berjauhan dengan keluarga karena saya melanjutkan pelajaran. Dan selepas beberapa bulan kemudian saya dibaptis, dan saya selalu ikut persekutuan malam, doa malam, dan pada waktu itu saya aktif sekali dalam pelayanan, yang bagi saya pada waktu itu aktif dalam pelayanan tandanya adalah orang yang sudah rohani bagi saya. Berjalannya waktu, ketika saya menghabiskan pengajian di sekolah menengah, saya melanjutkan pelajaran ke college, dan pada waktu itu hidup saya benar-benar jauh dari Tuhan. Benar-benar melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan ya, ke gereja setiap hari Minggu itu saya lakukan, tetap saya lakukan. Tetapi hati saya sangat jauh dari Tuhan.
Sehingga akhirnya selepas saya menghabiskan kuliah saya pun mengakhiri zaman bujang saya dengan seorang pria yang belum kenal Tuhan, yaitu suami saya sekarang. Padahal dulu sebenarnya keinginan saya yaitu mencari seorang suami yang melayani Tuhan sepenuh masa. Itulah keinginan saya. Sebab ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan, pasangan mereka yang sama-sama melayani, saya sangat suka melihat mereka hidup bersama-sama dalam pelayanan. Dan ketika saya jauh dari, selepas saya bernikah pun, saya bukan bernikah di dalam gereja, dan makin lama makin hidup jauh dari Tuhan. Tapi pada tahun 2010, awal tahun, saya mulai kembali ke gereja. Saya mencari-cari gereja yang berdekatan dengan rumah saya. Karena pada waktu itu, saya merasakan suatu ketakutan yang sangat besar. Karena semasa saya sekolah di sekolah menengah, kalau di Malaysia tingkatan 4, saya susu saya pernah kena bisul, yaitu buah dada saya sebelah kiri, sebelah kiri. Selama sebulan saya tidak ke sekolah. Dan apabila saya ingat-ingat sampai sekarang, kalau Tuhan mau mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saya tahu bahwa rencananya itu sebenarnya rencana yang indah. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang tidak baik. Melalui dengan itu, tiba-tiba buah dada saya sakit kembali, yaitu sekitar tahun 2009. Dan disitulah saya mulai ketakutan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu. Saya mulai takut tentang kematian. Dan kalau dalam pikiran sekiranya saya mati di luar Tuhan, pasti neraka tempatnya. Dan itulah saya berjanji dalam hati saya, awal tahun 2010, saya membawa ketika anak-anak saya mencari gereja, dan saya bersyukur walaupun agak jauh sedikit dari rumah kami gereja itu, tapi di sanalah saya beribadah sampai saat ini. Dan saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tidak sampai di sana saja, kemurahan Tuhan, saya dipertemukan dalam grup TRM ini, dan saya mengucap syukur karena
walaupun walaupun dalam tahun 2010 dan itu, tetapi masih banyak hal-hal yang belum terkikis kedagingan saya, dan saya dipertemukan dengan grup ini. Saya benar-benar dibentuk bagaimana untuk mendisiplinkan waktu yang ada. Saya ini adalah seorang yang suka sekali menonton televisi, sehingga pada satu hari itu saya boleh menonton televisi selama 4 jam. 4 jam duduk di depan TV. Tetapi di sisi yang lain, satu sisi yang lain, saya belajar bahasa Cina, yaitu Mandarin, karena saya ini sangat suka akan drama Cina. Tapi di sisi yang lain, dalam masa 4 jam itu banyak masa terbuang, sehingga waktu bersama-sama dengan Tuhan juga pada masa itu tidak ada. Dan saya bersyukur dengan pengajaran alat TRC daripada Pak Atta ini, saya benar-benar dididik menggunakan waktu yang ada, bagaimana untuk melakukan PPW, pembacaan firman Tuhan, dan juga berpuasa. Dan ketika saya dimasukkan di TRM pada waktu itu, ketika ada senarai bahan doa itu, saya sangat gembira. Saya sangat gembira sehingga saya mendoakan semua bahan doa itu. Banyak bahan doa pada waktu itu, masa di TRM, tidak seperti di TRC sekarang yang doa malam, ada doa siang di Elpar Advance. Tapi pada waktu itu banyak sekali nama-nama yang dicatat ketika doa puasa. Dan saya teringat waktu itu nama yang tercatat ada Ibu Edith, Ibu Meti, Ibu Meti, Ibu Sema pada waktu itu. Dan ada sahabat-sahabat lain lagi yang tidak bersama-sama dengan kita. Dan bagi saya itulah waktu yang saya tunggu-tunggukan, karena saya sangat suka untuk berdoa, mendoakan orang lain. Dan saya bersyukur karena Allah telah mempertemukan saya dengan Pak Atta dan juga para sahabat di komunitas ini. Dan saya merasakan sangat kedekatan, walaupun kita ini belum lagi bertemu muka dengan muka, tetapi saya selalu percaya bahwa sebenarnya di dalam roh itu, ketika kita berdoa, saling mendoakan, itulah kekuatan kita sebenarnya. Dan satu hal, saya bersyukur juga karena melalui dengan pengajaran alat TRC ini saya bawakan kepada persekutuan. Saya akan bagikan ke persekutuan keluarga, dan yang untuk membaca firman Tuhan, berpuasa, saya akan bagikan kepada anak-anak saya. Dan saya bersyukur sebab ada anak saya yang perempuan itu, dia lewat mendengar pengajaran daripada TRC, daripada Pak Atta, dia bersungguh hati untuk membaca firman Tuhan, dan sekarang dia lebih daripada 2 putaran, dan dia katakan
ketika tidak membaca firman Tuhan, seolah-olah ada sesuatu yang kurang katanya. Dan saya bersyukur karena anak saya ini sebenarnya adalah murid dan hasil daripada pemuridan TRC. Terima kasih Pak Atta. Ya, saya bersyukur sebab bagi saya saya merasakan sungguh dekat sekali dengan para sahabat seperti Ibu Nini, Ibu Wanti, Ibu Ida, Ibu Rani, Ibu Shirley, Ibu Met, Ibu Eni, Ibu Rini, Ibu Edith, Pak Gun, Pak Ara, Bu Esther, ya, dan Bu Gebat, ya lain-lain lagi. Saya merasakan sangat dekat sekali. Apalagi ketika membuat doa-doa ini, membawa mereka di dalam doa. Sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Ada aura kedekatan. Ya, di tuntunan di TRC ini bukan hanya tuntunan yang Pak Atta bagikan, bukan hanya dari segi kerohanian, tetapi juga dari segi kesehatan juga bagi saya, dan saya bersyukur karena tuntunan yang Pak Atta bagikan ini yaitu mengenai dengan mengamalkan pola hidup yang sehat. Dan saya sudah hampir 1 bulan 2 minggu ini melakukan atau mengambil makanan dengan cara yang sedikit. Saya dulu kan suka makannya nasi yang banyak, sehingga itulah membuatkan berat badan saya. Ya, 58 kilo. Tidak sepadan dengan ketinggian saya. Dan ya, saya mengambil keputusan untuk mau mengambil makanan yang sedikit, dan sehingga saat ini pun kadang-kadang dalam masa 2 atau 3 hari saya langsung tidak mengambil makanan. Dan kalau mengambil makanan nasi maksud saya, dan kalau saya makan nasi pun dalam kuantiti yang sedikit, 1 sendok makan nasi saja. Dan saya bersyukur sebab berat badan saya dari 58 turun kepada 55 kilo. Dan untuk melakukan semuanya ini bukannya mudah, perlu komitmen. Dan terima kasih Pak Atta, lewat tuntunan ini juga sebenarnya bukan untuk kebaikan Pak Atta, tetapi untuk kebaikan bagi siapa saja bagi kita yang melakukannya. Sebab ketika badan kita sehat, ketika jasmani kita sehat, tubuh jasmani kita sehat, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ketika kita ber-PPW,
tubuh kita juga akan sehat. Tubuh kita akan lebih lagi konsentrasi untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya merasakan tubuh saya ini lebih bugar, lebih sehat, lebih ringan. Ketika saya menaiki atau menuruni tangga, lutut saya tidak lagi sakit seperti dahulu. Dan terima kasih Pak Atta. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga atas tuntunannya selama ini. Bagaimana saya benar-benar mendisiplinkan waktu yang ada, menggunakan waktu yang ada. Waktu mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Itu pertama. Kedua, anak perempuan saya juga dimuridkan oleh Pak Atta. Dia yaitu melalui pembacaan firman Tuhan yang teratur. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini ya Pak Atta, yaitu mengenai dengan pola hidup yang sehat ini. Terima kasih Pak Atta, saya bersyukur karena semuanya ini Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memakai Pak Atta, sehingga saya menjadi pribadi yang diubahkan meskipun belum sempurna sepenuhnya. Terima kasih. Saya mohon maaf karena banyak mungkin kata-kata yang ataupun cara percakapan saya yang susah untuk dimengerti. Saya mengaku segala kelemahan saya. Saya ini adalah pribadi yang tidak juga pandai berkata-kata, baik dalam penulisan, baik dalam percakapan. Tetapi kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pengertian dan campur tangan lewat sedikit daripada kesaksian hidup saya di hadapan Tuhan. Marilah kita tetap bersemangat di dalam komunitas ini, baik sahabat yang sudah lama di sini maupun yang masih baru, karena disinilah kita akan kita akan lebih lagi mengenal Tuhan, diubahkan sungguh-sungguh lewat pemuridan ala TRC oleh Pak Atta. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulih.